Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, pemeliharaan dan berkat-Mu bagi kami sehingga kami pun boleh ada sampai pada saat ini. Kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, sehingga firman yang datang bagi kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang berbahagia dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Puji Tuhan. Demikian ayat pembacaan kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang berbahagia dimanapun kita berada. Tema firman Tuhan pada hari ini, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Saudaraku yang berbahagia, firman Tuhan menceritakan bahwa Yesus datang di rumah Petrus. Dan ketika dia datang di rumah Petrus, di sana dia melihat ibu mertua Petrus sedang terbaring karena sakit demam. Ketika dia melihatnya, Yesus langsung memegang tangannya. Dan ketika dia memegang tangannya, lenyaplah sakit daripada ibu mertua Petrus. Artinya di sini bahwa ibu mertua Petrus menjadi sembuh. Dia menjadi sembuh. Dan ketika ia menjadi sembuh, dia bangun. Kemudian dia melayani dia. Melayani Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Bagaimana dengan kita yang ada pada saat ini? Adakah sesuatu yang engkau alami di dalam kehidupanmu? Hari-hari ini ada banyak mereka yang sedang mengalami sakit. Baik itu sakit demam, sakit panas, dan lain-lain sebagainya. Ada mereka yang dapat dikunjungi, tetapi ada mereka yang tidak dapat dikunjungi. Baik oleh keluarga, baik oleh suami, istri, anak-anak, ataupun hamba Tuhan untuk didoakan. Tetapi saya mau katakan jangan engkau putus asa. Jangan engkau takut dan khawatir. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia mampu dan sanggup. Ia bisa hadir dimanapun kita berada. Sebab dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau engkau mengalami sakit pada saat ini dan engkau tidak dapat dikunjungi oleh siapapun, panggilah nama Yesus dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Yesus akan hadir. Dia akan memegang tanganmu. Dia akan menjamamu. Dia akan menyembuhkanmu. Kalau engkau sedang ada di dalam masalah, kalau engkau sedang ada di dalam persoalan, percayalah kepada Yesus. Yesus mampu dan sanggup membawa engkau keluar dari masalahmu. Yesus akan mampu dan sanggup membawa engkau keluar dari persoalan yang engkau sedang hadapi. Asalkan engkau hadirkan Yesus dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya kepada Yesus. Yesus mampu dan sanggup untuk menolongmu. Asal engkau memanggil nama Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14.
Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan melakukannya. Yesus akan melakukannya sehingga Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jika kamu meminta sesuatu di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Haleluya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, saat ini engkau berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkesempatan mendengarkan firman ini dan engkau sedang mengalami masalah. Engkau sedang mengalami sakit. Engkau sedang mengalami persoalan. Jangan putus asa. Jangan kecewa kalau engkau tidak bisa dikunjungi. Jangan kecewa kalau engkau tidak bisa dilihat oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak atau siapapun. Oleh karena keadaan dan situasi. Atau karena sakit yang engkau alami. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Maha hadir. Dia bisa hadir di tempat di mana engkau berada saat ini. Asal engkau panggil namanya. Berserulah di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan hadir dan menyembuhkan. Tuhan akan hadir dan melawat engkau. Sebagaimana Tuhan hadir rumah Petrus dan menyembuhkan ibu pertua Petrus, maka Yesus pun akan hadir di dalam rumahmu. Dia akan menyembuhkan engkau, dia akan memulihkan engkau, dia akan menyembuhkan engkau dalam segala sakit yang engkau alami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Kehadiran Yesus akan membawa mujizat di dalam kehidupanmu. Kehadiran Yesus akan membawa dampak yang baik di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan berkecil hati. Jangan putus asa. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Yesus hadir dan akan memulihkan engkau. Puji Tuhan. Saudaraku yang berbahagia. Masalah apapun yang engkau alami. Masalah apapun yang engkau rasakan. Yesus tahu dan tidak ada yang tersembunyi. Asalkan engkau datang kepadanya. Asalkan engkau panggil namanya. Maka dia yang Maha hadir akan datang kepadamu. Mari kita melihat firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan. Di tengah-tengah di mana murid-murid sedang berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Yesus hadir. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun hadir dimanapun kita berada. Dan dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Ada damai sejahtera kehadirannya. Ada damai sejahtera ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Karena itu, panggilan nama Yesus, hadirkan Yesus dalam kehidupan. Maka akan ada mujizat, ada pertolongan Tuhan.
Dan apa yang kita lihat di sini? Firman Tuhan mencatat ketika ibu mertua Petrus itu disembuhkan, dia bangun dan dia melayani Yesus. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan, dia melawat engkau. Dia menyelesaikan masalahmu. Dia menyembuhkan engkau. Jangan lupa, berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Layani dia dengan sepenuh hati. Sebab Yesus sudah melakukan yang terbaik bagimu. Yesus sudah memberikan yang terbaik kepadamu. Ia menyembuhkanmu. Ia memberkatimu. Ia melepaskan engkau dari segala masalah pergumulan. Sebagaimana ibu mertua Petrus bangun dan melayani dia. Maka biarlah kita juga bangun dan melayani Tuhan. Berikan yang terbaik kepadanya. Sebab Yesus telah memberikan yang terbaik kepadamu. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hadirkan Yesus apapun keadaan. Kau sakit, kau adalah masalah. Yesus akan hadir dan memberikan pertolongan kepadamu. Jangan lupa layani dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Ada mujizat ketika Yesus hadir di rumah Petrus. Ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Yesus hadir dalam kehidupan kami. Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Kami mengalami masalah, mengalami sakit. Tuhan hadir dan memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya.